Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Yang sakit semoga diberikan kesehatan. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita belajar, Bu Indah mau absen dulu ya. Boleh? Oke. Di sini Bu Indah mau absen dulu, teman-teman. Akbar, Bima, Citra, Dewi, Edward, Funky, Galuh, Handrian, Indri, Jazlyn, Nexa, Sabira, dan Umar. Alhamdulillah semua teman-teman hadir ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih jika 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut sebanyak 97% merupakan air asin yang ada di laut dan sisanya 3% itu merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari jumlah air tawar yang ada di bumi, 2%-nya itu merupakan bongkahan es yang ada di kutub. Dan sisanya yang dapat kita gunakan biasa kita jumpai seperti air danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan. Contohnya seperti apa? Betul, mandi, mencuci, minum, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Tapi meskipun air digunakan secara terus-menerus, air di bumi tidak pernah habis, ya kan? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ayo kenapa? Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Siapa yang tahu kalau siklus air itu artinya apa ya? Iya, betul. Siklus air adalah siklus atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Kira-kira gimana ya caranya? Cara garis besarnya, siklus air melalui 3 tahapan. Yang pertama, ada penguapan. Lalu setelah penguapan, dia terjadi pembentukan awan. Lalu setelah dia membentuk awan, terjadilah hujan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Indah sudah menyiapkan diorama tentang siklus air. Seperti ini ya. Untuk teman-teman yang ingin melihat lebih dekat, boleh ya, silakan. Baik. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah siklus air. Nah, prosesnya seperti ini. Air laut atau air sungai maupun air danau mengalami penguapan. Menguap karena panas sinar matahari. Ya. Nah, proses ini disebut evaporasi. Nah, lalu tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panasnya sinar matahari juga. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan namanya transpirasi. Lalu, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan nih, awannya masih bersih. Lalu mengalami pengembunan. Nah, dari pengembunan membentuk titik air tapi kecil-kecil, biasanya tidak kita rasakan. Atau biasa disebut dengan kondensasi. Lalu awan ini akan terbawa oleh angin ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air ini lama-lama akan mengendap menjadi banyak. Biasanya awannya berwarna hitam jadinya. Lalu turunlah titik-titik air hujan.
Proses ini disebut presipitasi. Lalu ceritanya ini ada air hujan nih yang turun ke daratan, ya kan? Nah, dari sini airnya akan mencari dataran rendah atau menyerap ke dalam air dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, itu tadi contoh dari simulasi siklus air yang sudah Bu Indah jelaskan melalui diorama ini atau miniatur. Kira-kira dari penjelasan Bu Indah ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau teman-teman semuanya paham. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa lagi ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!